Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN kelas 7. Norma dan keadilan di masyarakat. Kompetensi dasar 3.2 memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Mari anak-anak, kita akan melanjutkan pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, yang akan kita bahas adalah sifat norma hukum, unsur-unsur norma hukum, fungsi norma dalam masyarakat, fungsi norma hukum, negara hukum, pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Baik, kita lanjut. Sifat norma hukum. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itulah, norma hukum memiliki dua macam sifat. Sifat yang pertama, A, bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa surat izin mengemudi atau dikenal dengan SIM. Nih, lihat anak-anak, ada dua gambar di atas, yaitu anak SD dan anak SMP, di mana mereka ini membawa motor di jalan raya, tetapi mereka belum bisa membuat SIM karena belum cukup umur. Orang yang membuat SIM usianya sudah 17 tahun ke atas. Ibu harap anak-anak jangan melakukan hal yang seperti ini. Kita lanjut. B, bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Nah, ini lihat anak-anak, ada gambar di samping situ terlihat ada beberapa orang sedang mengendarai sepeda motor, di mana mereka adalah mengendarai motor dengan kecepatan tinggi atau berbalapan di jalan raya. Sebenarnya balap itu tidak dilarang, tetapi harus benar-benar berbalapan resmi, dilakukan pada jalur atau lap yang sudah ditentukan. Kita lanjut anak-anak. Unsur-unsur norma hukum. 1. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Dibuat oleh badan-badan resmi. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran bersifat tegas. Kita lanjut. Fungsi norma atau aturan dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan di Indonesia akan mudah terjadi konflik. Oleh karena itu, norma dibuat agar tidak terjadi konflik di masyarakat atau minimal dapat meminimkan jumlah konflik yang terjadi antara masyarakat. Sekarang kita bahas mengenai fungsi norma aturan dalam masyarakat. Fungsi norma atau aturan dalam masyarakat. 1. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku, karena norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Fungsi norma menjaga kerukunan anggota masyarakat karena norma mengatur
agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Fungsi norma adalah sebagai sistem pengendali sosial karena tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Kita lanjut. Fungsi norma hukum. Norma hukum. Norma hukum memiliki sanksi yang dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat karena adanya sanksi yang tegas jika norma hukum tidak ditaati. Untuk mencapai tujuan keadilan, norma hukum memerlukan alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Jadi, fungsi norma hukum menurut Donald Albert Romokoy dan Franz Maramis dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum adalah sebagai berikut. 1. Fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 4. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Negara hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selain pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan pula pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang yang dimaksud dengan negara hukum adalah sebagai berikut. 1. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Kita lanjut. Dua, menurut EPDC, negara hukum mengandung 3 unsur, yaitu 1 atau A. Supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga dihukum jika melanggar hukum. Perlu anak-anak ketahui, supremacy of law adalah adanya pengakuan normatif dan empirik. Prinsip supremasi hukum yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Kita lanjut. B. Equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa memandang status dan kedudukannya. Sebagai pengetahuan, persamaan di depan hukum atau equality before of law adalah persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama.
Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum. Kita lanjut. C. Human rights. Diakui dan dijaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Sebagai pengetahuan anak-anak, human rights adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Kita lanjut. Pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan adalah tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Baik, kita akan membahas tentang pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Menurut Kailan dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan masyarakat adalah: 1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Kita lanjut. 2. Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita lanjut lagi. 3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik. Kita lanjut. Sekarang tiba kita kepada kesimpulan. Keadilan berarti adanya jaminan negara terhadap masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemberian sanksi hukum dilakukan oleh lembaga peradilan dan tidak boleh main hakim sendiri. Mengapa? Karena main hakim sendiri termasuk perbuatan melanggar hukum. Kita lanjut lagi. Pemberian hukuman dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Teori keadilan dalam hukum dianut oleh negara Indonesia, seperti digambarkan dalam setiap putusan pengadilan yang harus diawali dengan kalimat "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Hal ini berarti setiap putusan pengadilan harus didasarkan atas rasa keadilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di masyarakat.
Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan ketiga dan seterusnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ibu ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.